Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Erina dengan NIM 431211110184, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Penjualan dengan dosen pengampu Bapak Hamdan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi UAS Manajemen Penjualan. Materi pertama di sini akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan tenaga penjualan. Tenaga penjualan merupakan penghubung atau perantara antara pihak pelanggan, perusahaan, dan produk. Tenaga penjual mempengaruhi pelanggannya dengan berbagai cara. Pertama, memasarkan dan mempromosikan produknya. Kedua, mengajak kerjasama. Dan yang ketiga, meyakinkan pelanggan supaya mau menjalin hubungan dengan bersedia untuk menjual produknya. Berikut keterampilan yang dimiliki oleh tenaga penjualan. Yang pertama, komunikasi, di mana komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam para tenaga penjualan. Komunikasi ini merupakan hal dalam menyampaikan suatu produk yang akan dijual. Yang kedua, pengetahuan produk. Pengetahuan produk merupakan informasi terkait produk yang akan dijual. Yang ketiga, multitasking. Tenaga penjualan tidak hanya untuk menjual produk yang akan dijual oleh para pelanggan, tetapi juga bisa untuk melayani pelanggan lain dengan menawarkan produk-produk lainnya. Yang keempat, negosiasi. Dalam hal ini, tenaga penjualan melakukan negosiasi terhadap produk yang akan dijualnya. Yang kelima, kemampuan teknologi. Dalam industri 4.0 atau era digitalisasi, di sini di mana semua serba teknologi yang modern. Hal ini juga mendukung dalam proses penjualan, di mana memasarkan produk tersebut melalui digitalisasi. Lalu yang terakhir ada interpersonal, yaitu hubungan antar pribadi tenaga penjualan. Cara mengembangkan tenaga penjualan yang pertama itu memotivasi kepada tenaga penjualan. Seseorang akan termotivasi jika pemimpin mampu memberikan kompetisi yang sehat kepada masyarakat. Bagi siapa saja yang mendapatkan penjualan terbanyak, maka mereka berhak mendapatkan hadiah. Contoh, jika dalam satu tim departemen penjualan atau salah satu karyawan tenaga penjualan memperoleh atau mencapai target dalam menjual produk yang ditentukan oleh perusahaan, maka seorang pemimpin memberikan hadiah atau reward kepada karyawan atau tenaga penjualan yang telah mencapai target. Dengan begitu, tenaga penjualan akan termotivasi untuk bekerja mendapatkan penjualan yang terbanyak sehingga mendapatkan reward dari perusahaan. Yang kedua, memberikan pelatihan terhadap tenaga penjualan. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan tenaga penjualan adalah memberikan kepada mereka pelatihan yang berkaitan dengan penjualan. Memiliki keterampilan yang mumpuni dalam hal penjualan. Jadi, pelatihan tersebut merupakan hal penting untuk tenaga penjualan karena untuk melatih, untuk memberikan kemampuan yang lebih dalam menjalankan aktivitas di perusahaannya.
Yang ketiga, mengenal para tenaga penjualan dalam satu tim. Sebagai coach, perlu membantu para anggota untuk mengenali tujuan pribadi mereka. Mengapa ini penting? Karena goal tersebut adalah sumber energi yang memastikan setiap anggota untuk tetap fokus terhadap tujuan serta berkomitmen. Jadi, mengenal para anggota tenaga penjual itu merupakan cara mengembangkan tenaga penjualan. Karena dalam team leader atau sales leader perlu mengenal anggotanya satu sama lain. Dengan begitu, setiap anggota atau setiap para tenaga penjual bisa bertugas atau bertanggung jawab atas job desk-nya masing-masing. Yang keempat, memberikan peralatan yang sesuai. Memberikan peralatan yang dibutuhkan ketika proses penjualan berlangsung. Pastikan mereka mendapatkan peralatan yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan benar, agar meningkatkan efektivitas tenaga penjualan. Dalam hal ini, maka memberikan peralatan itu merupakan hal yang terpenting dalam tenaga penjualan, karena dalam proses penjualan juga memerlukan peralatan yang mendukung, seperti alat tulis atau teknologi lainnya yang mendukung proses penjualan tersebut. Materi yang kedua mengenai kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Kepemimpinan adalah tindakan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mengejar tujuan atau visi yang sudah ditetapkan. Pemimpin juga menginspirasi anggotanya agar mereka memiliki upaya yang sama dalam mengejar visi sehingga menghasilkan kesuksesan bersama. Kepemimpinan ditunjukkan sesuai kepribadian dan karakter saat menjadi pemimpin. Itulah alasan tidak ada konsep kepemimpinan yang sempurna. Semua tergantung pada individu pemimpin tersebut. Kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Sales leader adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab pada sebuah tim atau sistem tertentu. Oleh karena itu, tim leader harus memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership yang mengacu pada kemampuan dan keterampilan tertentu. Seorang sales memiliki tanggung jawab atas tim atau anggota terhadap pekerjaan atau sistem tertentu. Selain itu, leader berperan sebagai pemandu, konsultasi, partisipasi, dan kontrol. Dengan menjalankan peran itu semua, performa tim yang dipimpin akan bekerja lebih efektif. Kepemimpinan berarti memiliki ketegasan. Jika pemimpin tidak tegas dalam menjawab pertanyaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, berarti bukan ahli bidangnya. Padahal, pengetahuan terhadap produk merupakan kunci keberhasilan penjualan yang harus dimiliki oleh salesperson. Jadi, pemimpin juga perlu menguasai terhadap produk yang akan dijual. Karena pemimpin tidak hanya sebatas untuk memantau, memerintah, memberikan kontrol, tetapi pemimpin juga harus mempunyai keterampilan dalam pengetahuan produk, komunikasi, multitasking, negosiasi, dan lain sebagainya. Jika ingin mendapatkan penjualan lebih tinggi, maka harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu mengayomi kebutuhan pasar, pemimpin dari prospek atau pelanggan, dan pemimpin dari itu sendiri.
Jika pemimpin sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka semua aktivitas proses penjualan dapat berjalan dengan baik juga. Yang ketiga, materinya mengenai alasan pentingnya kebutuhan untuk memberikan gaji seimbang di antara sumber daya perusahaan. Dalam hal ini akan membahas mengenai kompensasi. Kompensasi merupakan sangat penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi diukur melalui pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Jadi, semakin prestasinya bagus, semakin karyawannya kerjanya baik dan puas, maka kompensasi yang didapatkan juga sesuai. Kompensasi bukan hanya untuk karyawan saja, melainkan untuk perusahaan juga. Karena program-program kompensasi merupakan pencerminan supaya perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, maka kebutuhan untuk memberikan gaji seimbang atau kompensasi di antara sumber daya perusahaan. Jadi, ketika karyawan itu bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan tugasnya dengan baik, bisa memenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka gaji juga harus mengikuti. Itulah sebabnya kenapa gaji itu harus seimbang di antara sumber daya perusahaan. Berikut tujuan kompensasi untuk tenaga penjual. Pertama, kompensasi dapat digunakan untuk memotivasi tenaga penjualan dengan menghubungkan prestasi dengan imbalan uang. Yang kedua, dapat digunakan untuk menarik dan mempertahankan tenaga penjualan yang sukses dengan memberikan standar hidup yang baik bagi mereka, dengan menghargai kinerja yang luar biasa dan memberikan pendapatan yang teratur. Yang ketiga, dimungkinkan untuk merancang skema kompensasi yang memungkinkan biaya penjualan berfluktuasi sejalan dengan perubahan pendapatan penjualan. Lalu tahapan manajemen kompensasi ada beberapa, yaitu pertama, mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar. Yang ketiga, menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Kemudian, manfaat dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan adalah yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik karena gaji yang didapatkan juga seimbang. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan lain. Yang terakhir, materinya mengenai mengevaluasi performance tenaga penjualan menggunakan behavior-based and outcome evaluation. Evaluasi tenaga penjual berdasarkan behavior-based. Behavior-based itu merupakan tingkah laku. Jadi, evaluasi hasil tenaga penjual berdasarkan tingkah laku. Sistem kontrol tenaga penjual lebih mengarah kepada tingkah laku, sehingga manajer penjual harus berupaya untuk lebih mengawasi dan mengarahkan setiap aktivitas dari tenaga penjualan. Kemudian, mempergunakan pandangan yang subjektif dan pengukuran kompleks agar dapat mengevaluasi kinerja tenaga penjual.
dengan proporsi yang tinggi atas hasil akhir tenaga penjualan. Kinerja perilaku tenaga penjualan adalah evaluasi dari berbagai strategi yang digunakan oleh tenaga penjual ketika melakukan tanggung jawab pekerjaannya. Evaluasi tenaga penjual berdasarkan outcome evaluation. Sistem kontrol tenaga penjual adalah merupakan evaluasi angka volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas dengan mengukur kinerja tenaga penjual yang akan dicapai melalui sinergi aktivitas tenaga penjualan. Sedangkan kinerja hasil sebagai evaluasi dari kontribusi tenaga penjual dalam mencapai tujuan organisasi berupa hasil. Tingkat kepuasan tenaga penjual terhadap desain wilayah memiliki pengaruh penting terhadap sikap dan perilaku tenaga penjual. Sebagai contoh, seorang tenaga penjual yang merasa bahwa wilayah tidak didesain secara adil, misal potensi penjual yang rendah akan memutuskan untuk meninggalkan perusahaan karena ini secara tidak terkendali dapat berpengaruh negatif pada kinerjanya. Untuk memperoleh hasil penjualan, tenaga penjualan terlibat dalam berbagai macam pertanggungjawaban pekerjaan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Aktivitas tenaga penjualan berkaitan dengan kinerja karyawan seperti memahami produk, membangun hubungan yang efektif, prestasi yang efektif, dan mempertahankan pelanggan. Demikian materi pemaparan mengenai UAS manajemen penjualan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kurang jelas. Semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Hamdan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.